Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 7 Oktober 2021 bersama Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Shalom, halo para pendengar dan pewarta Fresh Juice dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Linda Wahyudi dari Denpasar. Hari ini Kamis 7 Oktober 2021 merupakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anaknya minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang terbaik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, dalam seluruh ajaran Tuhan Yesus yang ada dalam Injil, ayat-ayat ini kayaknya yang paling sering disalahgunakan atau disalahartikan. Misalnya, perumpamaan tentang tamu yang tidak malu. Sering kita dengan dangkal mengartikan bahwa Tuhan bisa dipaksa dengan cara merengek terus dan terus meminta. Tuhan pasti mengabulkan permintaan kita bila kita minta terus tanpa putus asa. Kata-kata Yesus, mintalah, carilah, ketuklah. Ini
ini sering kita pakai sebagai jaminan bahwa apapun doa kita pasti dikabulkan. Bukankah ini janji Tuhan sendiri? Bukankah Dia Bapa yang baik dan sangat sayang pada kita? Jadi pasti kalau kita mohon dengan iman, ya pasti Tuhan akan kabulkan. Nah, teman-teman, dari pengalaman kita selama ini, apakah benar bahwa setiap doa kita memang terkabul? Di suatu masa dalam hidup saya pernah mengalami setiap hari doa selama 2 jam komplit semua. Dari doa rosario, bukan hanya 1 putaran, tetapi 4 putaran peristiwa. Dari doa novena A, B, C sampai Z. Dari doa kepada Santo, Santa, A, B, C, D, semua saya lakukan. Sambil nangis dan meratap, jengklang-jengkling di ruang adorasi. Saya menginginkan anak saya sukses dan mandiri seperti anak-anak orang lain. Menjadi ini, menjadi itu, seperti standar minimal dunia. Tetapi semakin saya dalam tanda kutip maksa Tuhan, yang saya lihat yang terjadi malah semakin jauh dari hal-hal yang saya harapkan. 2 tahun hal itu saya lakukan setiap hari. Sampai suatu hari saya kedatangan tamu, seorang mantan murid saya bersama ibunya datang mengunjungi saya. Singkat kata, kami berbincang-bincang, saya baru mengerti bahwa dia sudah 10 tahun sakit dan harus cuci darah seminggu 3 kali. Dan yang luar biasanya, mereka berulang-ulang kali mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu baik karena meringankan beban mereka dari adanya BPJS yang seharusnya, yang biasanya selama ini mereka mengeluarkan sebesar 15 juta per bulan untuk cuci darah dan pengobatan. Karena ada BPJS, mereka setiap bulannya hanya mengeluarkan 8 juta per bulan. Dan bagi mereka itu sudah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, teman-teman, sepulang mereka dari rumah saya langsung masuk ke dalam ruangan saya dan berlutut dan bersimpuh sampai kepala saya ini menempel ke lantai untuk memohon ampun sama Tuhan. Selama ini saya sudah menangisi anak saya yang sehat, yang baik-baik saja. Saya berjanji pada Tuhan bahwa mulai hari itu juga saya tidak akan menangis untuk anak saya yang sehat, anak yang sangat baik. Saya berpikir seberapa kali pun dia mesti dalam tanda petik gagal menurut ukuran dunia, selama saya masih bisa dan saya masih kuat, saya akan selalu ada untuknya dan saya akan siap mensupport dia. Sejak itu saya tidak lagi berdoa sambil menangis meratap selama 2 jam. Nah, sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita tidak seperti yang kita minta, tetapi yang pasti Ia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Iman Katolik mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan akan selalu ada dalam setiap perjalanan hidup kita. Entah itu di peristiwa sukacita ataupun peristiwa sulit dan musibah yang mungkin tengah melanda hidup kita. Yesus adalah sahabat seperjalanan kita dalam putus asa,
di saat kehilangan dan tersingkirkan, dalam musibah dan penderitaan, dan di saat kita bertobat. Apakah kita juga menyediakan diri untuk menjadi jawaban doa bagi orang lain? Menjadi sahabat seperjalanan bagi sahabat, saudara, dan sesama kita. Di saat mereka putus asa, di saat mereka kehilangan dan tersingkirkan, di saat mereka menderita dan terkena musibah, di saat mereka bertobat dan ingin kembali kepada Allah, apakah kita ada? Menjadi orang Katolik yang dewasa, yang tidak lagi mempermasalahkan terkabulnya sebuah doa, tetapi menjadi pribadi yang menghidupi perjalanan hidup kita bersama Allah. Untuk Anda dan saya. Amin. Marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang dewasa dalam iman kami akan Engkau. Tumbuhkanlah iman kami terus-menerus sampai kami bisa menghidupi kehadiran-Mu sebagai sahabat seperjalanan kami secara nyata. Hingga kami tidak lagi mempermasalahkan tentang doa yang terkabul dan tidak terkabul. Karena kami tahu Engkau benar-benar hadir sebagai sahabat dalam perjalanan hidup kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 7 Oktober 2021. Terima kasih kepada Ibu Linda Wahyudi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.